Jelas gak? Ambil lu bendera lu. Ini Indonesia, nggak ada bendera mereka. Nah semuanya, pengibaran bendera Aceh kali ini bukan peristiwa biasa, melainkan alarm keras bagi siapapun yang masih peduli pada keutuhan bangsa. Ketika narasi referendum Aceh Merdeka kembali dipanaskan, rakyat tidak boleh naif melihatnya sebagai ekspresi spontan. Ini adalah permainan lama dengan wajah baru, syarat kepentingan, dan ditunggangi kekuatan asing yang ingin melihat NKRI terpecah dari dalam. Di titik inilah sikap negara diuji dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada provokasi, tekanan, maupun skenario adu domba yang sengaja dirancang untuk melemahkan persatuan. Kita langsung saja ke videonya. Baru-baru ini, tepatnya pada 25 Desember 2025, terapi kelompok masyarakat di Aceh, khususnya di wilayah Lok Semawe dan Aceh Utara, yang mengibarkan bendera bulan bintang berwarna merah. Ini adalah bendera yang dikenal sebagai bendera Aceh atau simbol gerakan Aceh Merdeka atau yang sering disebut sebagai GAM. Kelompok itu sendiri terdiri dari relawan dan warga yang sedang melakukan konvoi pengantaran bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak bencana banjir besar di Aceh Timur dan Aceh Tamiang yang disebabkan oleh siklon Senyar. Bencana banjir dan longsor terparah dalam sejarah Aceh bahkan disebut sebagai tsunami kedua oleh Gubernur Aceh. Melihat pengibaran bendera itu sendiri, TNI merespon dengan cepat. Mereka membubarkan kerumunan secara persuasif tanpa kekerasan fisik, meskipun ada ketegangan dan aksi kejar-kejaran singkat. Menurut TNI, ini dilakukan agar tidak memicu gangguan keamanan lebih luas, di mana selain itu, bendera dianggap tidak memiliki legalitas hukum untuk dikibarkan di ruang publik. So, inilah rangkuman update di balik situasi panas yang tengah terjadi di Aceh. Ketika pengibaran bendera mulai dilakukan, apa alasan mereka yang mengibarkan bendera Aceh? Kenapa TNI atau pemerintah tak menginginkannya? Benarkah ini agenda asing untuk memecah belah Indonesia? Berikut rangkuman selengkapnya. Yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Di tengah bencana banjir dan longsor besar yang dipicu oleh siklon Senyar yang terjadi sejak akhir November 2025, ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap respon pemerintah pusat yang dinilai lambat, tidak memadai, dan bahkan menolak bantuan internasional, membuat banyak kelompok di Aceh mulai menyampaikan protes. Awal protes dimulai dengan pengibaran bendera putih secara massal di berbagai lokasi. Itu adalah simbol penyerahan diri sekaligus jeritan putus asa atas apa yang terjadi di Aceh. Namun tak berhenti di situ. Eskalasi kemudian terjadi ketika bendera bulan bintang merah, yaitu simbol historis gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yang pernah menjadi lambang perjuangan kemerdekaan sebelum perdamaian MOU Helsinki 2005, mulai banyak dikibarkan dalam konvoi relawan, aksi massa, dan demonstrasi solidaritas, terutama pada 25 Desember 2025 di wilayah Aceh Utara dan Lok Semawe. Lihatlah momen konvoi berikut ini dengan teriakan merdeka dari banyak warga di sana. Atau momen ini, hingga momen ini ketika mereka juga meneriakan kata Merdeka Aceh. Lewat gerau ni. Kenapa jaju kan Edi bawahnya. Kenapa kali musyawarah ni, kali musyawarah awak hari pangkat lah. Awak hari pangkat musyawarah mereka. Jangan nak tikul, laju. Ya, seruan Merdeka Aceh atau tuntutan agar Aceh mandiri pun menjadi sangat viral di media sosial. Bahkan, meskipun seruan ini tidak mewakili seluruh masyarakat Aceh, karena banyak yang tetap setia pada NKRI dan fokus pada bantuan kemanusiaan saja. Tapi viralitasnya menciptakan polarisasi yang membuat situasi itu justru semakin panas di lapangan. Melihat pengibaran bendera bulan bintang Aceh pada 25 Desember 2025, TNI dipimpin langsung oleh Danrem 011 Lila Wangsa Kolonel Infantri Alif Imran pun bertindak cepat. Mereka coba membubarkan kerumunan masyarakat dengan bendera Aceh secara persuasif.
Meskipun tentu saja terdapat ketegangan dan aksi kejar-kejaran di lapangan. Lihatlah momen ini, momen ketika petugas TNI coba membubarkan aksi. Atau momen ini, ketika TNI mulai mengamankan bendera dan menenangkan beberapa orang yang dinilai memicu keributan. Menurut laporan, aksi TNI tersebut dilakukan karena pengibaran bendera dan protes dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan lebih luas, dan bendera dianggap tidak memiliki legalitas hukum untuk dikibarkan di ruang publik. Selain itu, 1 orang diamankan karena kedapatan membawa senjata api yaitu pistol dan rencong, diduga sebagai provokator. TNI menekankan bahwa pembubaran dilakukan untuk menjaga stabilitas dan mendapat dukungan masyarakat sekitar. Sementara massa akhirnya menyerahkan bendera secara sukarela dan membubarkan diri. Dari perspektif TNI, ini adalah penegakan hukum standar untuk mencegah eskalasi, terutama di tengah situasi pasca bencana yang rawan konflik. Namun, kritik dari warga Aceh menyebut tindakan ini sebagai pembatasan berlebihan terhadap ekspresi solidaritas, yang justru memperburuk rasa kecewa terhadap pusat. Dari media sosial sendiri, pendapat terbelah tajam antara yang mendukung ekspresi kekecewaan warga Aceh dengan apa yang dilakukan TNI dalam membubarkan aksi. Bagi yang mendukung pengibaran bendera, banyak statement ekstrim, bahkan sampai menyuarakan Merdeka Aceh sebagai jeritan atas lambatnya bantuan pusat. Sementara yang mendukung TNI menilai, bahkan tindakan petugas keamanan untuk mencegah potensi separatisme kembali muncul sudah tepat. Lihatlah beberapa komentar berikut ini yang menilai Aceh bisa merdeka. Lah, emangnya kenapa kalau mereka mau merdeka? Orang selama ini mereka dijajah kok sama bangsa sendiri. Jangan salahkan jika Aceh akan merdeka sendiri. Kalau lihat pemerintah gini, gue sih pada akhirnya setuju. Aceh dan Sumatera jadi negara sendiri. Tetapkan bencana nasional sampai hari ini. Entah nunggu apa, padahal korban udah berjatuhan. Udah jadi berita internasional. Sementara itu yang mendukung tindakan TNI menuliskan komentar, padahal hampir semua masyarakat Indonesia sudah berusaha membantu. Ternyata tetap kurang ya di mata mereka. Padahal pemerintah sudah membantu dan masyarakat dari provinsi lain sudah penggalangan dana untuk donasi korban banjir. Tapi mereka masih tidak bersyukur. Dasar hukum yang masih bertentangan. Bicara soal pengibaran bendera Aceh, dasar pengibaran berasal dari otonomi khusus Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang mengizinkan provinsi ini memiliki simbol daerah sendiri, termasuk bendera, lambang, dan himne. Selain itu, MOU Helsinki 2005 secara eksplisit juga menyatakan bahwa Aceh boleh memiliki bendera daerah sebagai bagian dari kesepakatan damai pasca konflik dengan GAM. Dengan DPR Aceh bahkan telah mengesahkan desain bendera ini. Meski begitu, hingga kini belum mendapat persetujuan final dari Kementerian Dalam Negeri, hingga statusnya masih ambigu. Di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara juga melarang pengibaran simbol yang dianggap membahayakan kesatuan NKRI, termasuk yang berbau separatisme. Dan inilah yang kemudian menciptakan ketegangan antara hak otonomi Aceh dan interpretasi pusat yang bisa melihat bendera ini sebagai ancaman stabilitas. Dari sisi Aceh, mereka berlandaskan otonomi khusus dan MOU Helsinki, di mana jika pengibaran di ruang publik untuk tujuan budaya atau solidaritas seharusnya diizinkan, asal tidak untuk tujuan separatisme eksplisit. Namun dari perspektif pemerintah pusat dan aparat keamanan, sering dianggap tidak boleh karena berpotensi mengganggu keamanan dan diinterpretasikan sebagai simbol pemisahan diri, meskipun konteksnya kemanusiaan. Apalagi kalau sudah mengatakan merdeka, pasti dilarang. Reaksi Gubernur Aceh Mualim.
Melihat situasi di lapangan yang cukup panas, ketika banyak warga Aceh yang mulai ikut konvoi dan mengibarkan bendera Aceh, Gubernur Aceh yakni Mualim ikut ditanya terkait responnya. Nah, saat ditanya, ia nampak menjawab semuanya dengan tenang dan bijak. Ia menyebut, kalau terserah kita, dalam hal ini pemerintah Aceh, mereka tidak ingin itu dikibarkan. Tapi ia juga mengatakan bahwa itu adalah ekspresi anak-anak muda, tidak usah terlalu dihiraukan. Banyaknya sudah beredar video pengibaran bendera bulan bintang Pak Gub di Aceh saat ini. Bagaimana tanggapan Pak Gub? Ya terserah, kita himbau tidak menaikkan. Tapi yalah itu anak muda saja kan aku. Ya, dengan nada tenang dan santai ini, Mualim ingin menghindari eskalasi konflik, tidak membuat anak muda merasa dikekang yang bisa memicu reaksi lebih keras, tapi tetap menjaga komitmen pada aturan dan stabilitas NKRI pasca MOU Helsinki. Ini sikap khasnya yang moderat, paham akar emosi masyarakat Aceh, tapi tidak ingin situasi memanas. Prabowo, rakyat dihasut, preman dibayar. Dalam sebuah pidato baru-baru ini, Prabowo nampak mengapresiasi bawahannya di Satgas PKH dengan menyebut telah bekerja keras untuk menangani apa yang terjadi di Sumatera. Sekaligus menyindir pihak-pihak yang menuduh pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana banjir besar Sumatera. Ia menegaskan banyak upaya-upaya yang coba menghasut rakyat, kekuatan yang tidak terlihat yang tersorot oleh media atau influencer. Upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita faham. Rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas, ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Ya, dari pidato Prabowo, ia menegaskan bahwa ada upaya perlawanan, penghasutan terhadap rakyat, dan preman yang dibayar untuk halangi petugas Satgas PKH di lapangan, misalnya saat verifikasi atau penertiban hutan di daerah terpencil. Ini semua sering tidak tersorot media, kamera, influencer, atau vlogger. Ia juga singgung kekuatan asing yang ingin lihat Indonesia lemah, karena iri dengan kekayaan alam, meski kalau disebut sering diketawain, tapi ia tidak peduli karena tugasnya bela rakyat. Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Ya, secara keseluruhan, Prabowo nampak ingin membela kinerja pemerintah di tengah kritik banjir Sumatera. Ia juga coba mengalihkan narasi bahwa kritik atau protes seperti di Aceh mungkin dipengaruhi penghasutan dari pihak berkepentingan dan juga memotivasi aparat agar tidak gentar lawan lobi atau perlawanan karena ini perjuangan bela rakyat dari keserakahan yang disebabkan bencana. Ya, pada akhirnya peristiwa pengibaran bendera Aceh di tengah bencana besar ini tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan simbol semata. Ia adalah cermin dari luka, kekecewaan, dan emosi masyarakat yang sedang diuji oleh musibah dan rasa tidak didengar. Di satu sisi, negara melalui TNI berkewajiban menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI. Di sisi lain, masyarakat Aceh membutuhkan empati, kehadiran nyata, dan komunikasi yang jujur agar duka tidak berubah menjadi kemarahan. Disinilah sikap tenang dan moderat Gubernur Mualim menjadi kunci, meredam eskalasi tanpa mempermalukan rakyatnya sendiri. Dan di saat yang sama, Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh provokasi, penghasutan, atau agenda yang ingin memecah belah Indonesia. Karena Aceh bukan musuh negara, Aceh adalah bagian dari Indonesia. Dan di tengah bencana sebesar apapun, persatuan, keadilan, dan kehadiran negara adalah satu-satunya jalan agar luka tidak berubah menjadi perpecahan. Nah, semuanya, polemik pengibaran bendera Aceh dan kembali dihembuskannya isu referendum harus ditempatkan sebagai ujian serius bagi nalar kebangsaan kita. Aceh bukan wilayah terpinggirkan yang diabaikan negara, melainkan daerah bermartabat dengan kekhususan yang diakui secara konstitusional. Mengangkat wacana pemisahan di tengah stabilitas yang sedang dibangun sama saja dengan menabur bensin di atas api, sebuah tindakan yang bukan hanya ceroboh,
tetapi juga berbahaya bagi masa depan rakyat Aceh sendiri dan keutuhan Indonesia secara keseluruhan. Ketegasan negara di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto harus dibaca sebagai sinyal keras bahwa NKRI bukan ruang kompromi bagi agenda separatis, apalagi jika ditunggangi kepentingan asing. Negara tidak anti kritik, tidak alergi dialog, dan tidak menutup ruang aspirasi. Namun ketika isu kedaulatan dimainkan untuk memecah persatuan, maka sikap tegas adalah keniscayaan. Sejarah panjang bangsa ini telah mengajarkan bahwa perpecahan selalu diawali oleh propaganda, simbol, dan narasi emosional yang sengaja dipelintir. Aceh tidak membutuhkan kegaduhan politik, tetapi keadilan, kesejahteraan, dan kepemimpinan yang jernih. Rakyat tidak boleh dijadikan tameng oleh segelintir elit yang gemar memancing konflik demi kepentingan pribadi atau jaringan tertentu. Perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah adalah modal besar yang tidak boleh dikorbankan hanya demi ambisi sesaat. Siapapun yang benar-benar berpihak pada Aceh seharusnya menjaga stabilitas, bukan merusaknya. Maka penutup dari semua ini jelas dan tegas. NKRI bukan sekadar slogan, melainkan konsensus sejarah yang dijaga dengan darah, air mata, dan pengorbanan panjang. Upaya memecah belah bangsa dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun hanya akan berakhir sebagai kegaduhan kosong yang ditolak oleh kesadaran rakyat. Indonesia berdiri karena persatuan, dan selama negara hadir dengan tegas serta pemimpin tidak ragu mengambil sikap, skenario adu domba akan selalu kandas di hadapan kekuatan bangsa yang utuh. Nah, semuanya, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Topeng Politik. Sampai jumpa di video berikutnya.